Nah, selain itu juga nih ya, ada yang rame juga nih Om. Iya, betul. Di media sosial. Media sosial. Kan hashtag kabur aja dulu. Nah, itu rame banget tuh. Iya, betul. Kabur aja dulu. Setelah hashtag Indra Shafri out, ada hashtag dari netizen juga kabur aja dulu gitu. Nah, ini sebagai bentuk gimana apa? sih? Saya melihatnya sebagai bentuk protes gitu ya dari masyarakat, bentuk pesimisnya menghadapi pemerintahan Indonesia yang dinilai katakan bahasa kasarnya ugal-ugalan lah ya dalam mengelola anggaran, kebijakan-kebijakan yang tidak strategis gitu ya. Kemudian keberpihakan kepada oligarki bukan kepada masyarakat bawah gitu. Hal-hal yang seperti itu secara kolektif memberikan dampak pesimis untuk masyarakatnya gitu. Iya, jadi kemudian hashtag kabur aja dulu itu viral, yang artinya bahwa masyarakat Indonesia mencoba mencari kesempatan di negeri orang gitu. Baik itu bekerja atau kuliah atau kemudian bahkan pindah ke warga negaraan. Sampai pindah ke warga negaraan pada ujungnya gitu. Demi mendapatkan penghidupan yang lebih baik gitu, bahwa sebenarnya ini menjadi kritik juga dari masyarakat Indonesia kepada pemerintahan saat ini gitu. Jadi hashtag kabur aja dulu ini rame dan banyak banget anak-anak muda yang memposting mereka lebih memilih untuk menetap dan tinggal di luar negeri ya, bekerja, kuliah, ya kan, ataupun juga bahkan menjadi warga negara sana gitu, melepas kewarganegaraan Indonesia. Nah, ini jadi problem juga nih Om. Problem. Iya, kalau misalnya ini akan apa ya, tidak dihentikan atau tidak di stop, ini juga akan jadi bola liar dan juga bola salju pada akhirnya. Banyak anak-anak muda yang akhirnya hijrah semua ke luar negeri. Yang ada di sini ya tinggal orang tuanya aja nih sama anak-anak gitu. Ya kan, usia produktif banyak di luar negeri gitu. Di Indonesia siapa yang ngurusin Om? Dan mereka yang potensial mendapatkan kehidupan yang lebih layak di luar dan negeri, memilih untuk bekerja di sana gitu. Padahal sebenarnya anak-anak bangsa yang potensial itu mestinya bisa membangun bangsa di sini gitu. Tapi memang karena masalahnya katakanlah gini Indonesia ya gitu ya, lulusan S1 aja gaji UMR aja belum tentu gitu Om. Kemudian mereka yang kuliahnya S2 aja ketika bekerja di Indonesia cuma dapat gaji UMR gitu. Menjadi guru lulusan S3 gitu tidak mendapatkan gaji yang layak di Indonesia, sedangkan ketika mereka pindah ke luar negeri, bekerja di luar negeri, hak-hak mereka sebagai pekerja itu dihormati, gaji yang layak, rumah yang layak gitu, dengan kesehatan yang mumpuni gitu. Ini menjadi bahasa kasarnya sih saya melihat ya tidak salah juga mereka memilih itu gitu. Dan memang ini harus benar-benar diperhatikan dan dibenahi ya. Dan pemerintah juga harus bersikap dengan konkret gitu, dengan tidak memberikan cap-cap yang aneh-aneh kepada mereka yang kabur aja dulu dengan bahasa tidak nasionalis lah, bahasa yang justru bahasa-bahasa seperti itu gampang mudah dipatahkan oleh mereka kan gitu. Iya benar-benar. Karena ada beberapa statement-statement dari pejabat-pejabat kita juga ya, yang akhirnya kemudian diblunder juga gitu. Dan ini memang harus hati-hati disikapinya gitu. Jangan sampai kita kan lagi mengalami bonus demografi nih dibilangnya ya kan, angkatan mudanya banyak. Nah, ini benar-benar harus dimaksimalkan dan dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan bangsa gitu. Jangan sampai mereka pada kabur semuanya keluar. Nah, ini juga jadi resiko ketika nanti semua anak-anak mudanya keluar, yang sisa cuma tinggal orang tua sama anak-anak. Ini repot juga nih. Iya. Bukan usia produktif ya. Bukan usia produktif gitu ya kan. Dan ini juga jadi hal yang beresiko buat kita kalau kita mau membangun bangsa. Ini gimana caranya kalau anak-anak mudanya semua pergi gitu. Ya tolong dipikirkan lagi juga ya. Artinya memang pendapatan yang layak kan gitu kan, kesehatan yang terjangkau gitu. Kemudian tapi ini kita juga mesti pikirin, artinya gini, pemerintah juga harus segera membenahi, membuka lapangan pekerjaan, memberikan penghargaan kepada pekerjanya gitu kan, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak-anak muda, terutama mereka yang baru lulus atau enggak mereka yang dalam usia produktif, diberikan kesempatan yang sama gitu, untuk bisa bekerja ya kan, untuk bisa berkarya, untuk bisa mengembangkan kemampuan mereka di sini gitu. Dan buat anak-anak muda yang kabur aja dulu, coba dipikirkan lagi deh gitu, karena nih Indonesia ini lagi berproses kayaknya nih. Berproses gitu. Iya, berproses buat
berproses buat berkembang lah gitu ya kan, dan dalam fase prosesnya ini ya harapannya nantinya akan menjadi jauh lebih baik gitu. Betul. Jadi jangan terlalu pesimis juga, jangan terlalu putus asa juga lah sama pemerintah. Ini harapannya sih mudah-mudahan kedua belah pihak ini bisa saling menemukan titik terang yang sama sehingga akhirnya tetap tujuan utamanya adalah membangun bangsa ini supaya menjadi bangsa yang lebih baik gitu. Dan tidak juga mereka yang keluar negeri bekerja di sana tidak nasionalis gitu. Sementara juga sedangkan ya intinya semua hak-hak yang rakyat dapatkan harus bisa terjamin sih. Ya kalau gitu. mau bekerja di luar negeri pun juga dengan keahlian yang mumpuni. Bukan justru menjadi beban lagi. jangan kabur juga ilegal ya. Kabur juga ilegal jadi beban negara juga gitu ya kan banyak banget sekarang yang ilegal gitu ya kan. Iya betul. Nah kasus yang kemarin yang di Malaysia perbatasan itu kan juga kejadian yang dibilangnya ilegal, terus kemudian terjadi penembakan segala macam, itu kan bahaya gitu. Yang penting intinya mau kabur boleh tapi ya punya dulu ya kan apa nih kelebihannya gitu, mumpuni atau enggak gitu. Tapi ini juga rame juga, selain kabur aja dulu hashtagnya adalah hashtag Indonesia Gelap. Betul. Indonesia Gelap ini menjadi eskalasi yang bertambah ya dari kemarin Indonesia Darurat sekarang menjadi Indonesia Gelap gitu. Ini rame nih di kalau Indonesia Darurat itu dengan background warna biru. Iya, ini backgroundnya warna hitam. Sedangkan Indonesia Gelap dengan warna hitam pekat gitu ya. Artinya yang menggambarkan bahwa mereka yang beraksi Indonesia Gelap ini menganggap bahwa pemerintahan gitu, pemerintah telah melakukan kebijakan-kebijakan yang disinyalir merugikan banyak masyarakat gitu lah ya. Ya termasuk juga efisiensi tuh. Efisiensi kemudian dari ininya ya dari unggahannya gitu, protes ini dilakukan agar pemerintah tetap mengutamakan pelayanan publik tetap gitu. Mengutamakan kesejahteraan rakyat, kayak gitu. Jadi efisiensi itu jangan kemudian akhirnya malah menjadi kan bumerang bagi rakyat dan akhirnya menjadi blunder gitu ya, rakyatnya justru yang ditelantarkan gitu. Ini kan beberapa isu-isunya ini kan akibat dari efek efisiensi anggaran itu kan yang dilakukan Bapak Prabowo, seperti PHK massal gitu. Walaupun memang akhirnya kemudian dibantah ya, yang di kementerian ya, yang honorer gitu, bahwa tidak ada PHK honorer gitu. Kemudian menurunnya kualitas pelayanan publik. Nanti kita bahas juga tuh bagaimana efisiensi benar. Apakah memang berpengaruh terhadap pelayanan publik atau tidak gitu. Nah, nanti kita akan ada pengamat ya, pengamat ekonomi yang kita akan diskusi lebih lanjut terkait soal ini. Mungkin triggernya dari aksi mahasiswa kemarin ya, aksi mahasiswa yang memang berharap pemerintah segera membuat kebijakan yang benar-benar pro rakyat, membuat kebijakan yang benar-benar menunjukkan kalau pemerintah tuh punya keseriusan dalam mendukung rakyatnya untuk sejahtera. Gitu. Nah, ada beberapa tuntutan yang kemarin sempat dibuat. Yang pertama mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak kepada rakyat, ya kan, menyebut pasal RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi menolak tambang, memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang. Terus kemudian pencairan tunjangan kinerja dosen juga, terus kemudian mengevaluasi program MBG, terus kemudian juga berhenti membuat kebijakan tanpa basis riset ilmiah atau tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Gitulah. Ya, riset kan efek dari efisiensi itu ya. Kemudian program MBG dan IKN ini yang kita tahu bahwa menyedot banyak anggaran ya kan. Yes. Gitu. Dan harapannya mudah-mudahan sih ini bisa terselesaikan lah masalah ini. Ya. Tapi nanti kita akan ngobrol lebih detail lagi dengan pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu ya. Bengkulu. Jangan kemana-mana, Okezoners, tetap di Morning Zone.